Halo teman-teman, salam arsitek jadul. Kembali saya share di sini mengenai seputar arsitektur jadul ya. Jadi sebelum ada software pembantu untuk presentasi sebuah desain bangunan atau proyek-proyek arsitektur, seringkali arsitek-arsitek pada masa itu sering membuat sebuah maket atau miniatur dari sebuah proyek seperti bangunan. Kali ini saya akan share mengenai tahapan pembuatan maket sebuah rumah tinggal dengan ukuran 6x15. Kenapa kita harus membuat maket? Karena memang kita ingin mengetahui 3 dimensi. Setelah kita membuat denah atau layout ya, kita akan mengetahui mengenai 3 dimensinya. Karena dengan kita membuat maket ini, kita bisa mengetahui studi masa bangunan, kemudian kita bisa mengetahui proporsi dari bangunan dan skalanya, kemudian kita juga bisa mengetahui barangkali kita bisa mengetahui juga mengenai bayangan yang akan dihasilkan dari sebuah bangunan, sehingga itu membuat karakter mundur majunya sebuah bangunan, sehingga ada harmonisasi yang bisa kita lihat di dalam proyek itu. Kemudian kita juga bisa mengetahui skala dan ketinggian bangunan juga, yang nanti akan berpengaruh kepada keseimbangan secara keseluruhan mengenai bentuk ini. Oke, akan kita mulai dengan apa saja alat yang akan kita gunakan. Pertama kita akan menggunakan bahan ini ya. Ini adalah kertas duplek, bisa dibeli di toko kertas di mana saja dengan ukuran mungkin sekitar 50x60 ya. Saya tepatnya kurang tahu. Kemudian di sini ada cutter untuk memotong kertas duplek tadi yang sudah disesuaikan dengan bidang yang akan kita pakai. Kemudian di sini adalah lem uhu sebagai perekat bidang-bidang yang sudah kita potong. Kemudian ada penggaris sebagai alat ukurnya dan pensil yang digunakan. Tahapan pertama dalam pembuatan maket ini tentunya kita akan membuat layout ya, layout yang sudah digambar di kertas dengan skala 1:50. Kemudian kita tempel di duplek. Jadi kita tempel di duplek, dan ini saya beri ketebalan sebagai elevasi dari 0 lantai. Dari sini selanjutnya ya, kita akan potong bidang-bidang sesuai dengan ukuran yang ada di layout tadi. Ini adalah bidang-bidang yang sudah saya tempel ya, saya rekatkan. Tetapi ini ukurannya sudah sesuai dengan layoutnya. Jadi apabila kita tempel di layout ini sudah mewakili dari bidang-bidang ruang tadi. Contohnya di sini adalah 2 ruang tidur di depan, kemudian bagian belakang ini adalah area terbuka, dan di situ bisa terlihat pantry, dan ini adalah ruang keluarga, kemudian teras tamu. Jadi sebenarnya nanti bidang-bidang ini sudah sesuai dengan dinding-dinding yang nantinya ketika konstruksi itu dibuat. Kemudian di dalam desain ini saya menambahkan satu bidang, yaitu di lantai 2 ada satu ruang tidur
berikut dengan balkonnya nanti akan diletakkan di atas ruang tamu dan teras. Bisa dilihat teman-teman, ya, posisi dari tapak atasnya. Tuh. Kemudian kita akan tambahkan bagian carport ya. Carport itu. Ini bisa dilihat, ini sebagai ketebalan elevasinya, dan ini adalah sebagai elemen tanaman berupa pohon, itu sebagai area hijau, dan terakhir ini adalah bagian atap. Bagian atap ini kemiringannya ini sudah sesuai dengan kemiringan atap yang ada di, kalau kita sudah bisa membuat potongan bangunan, ini bisa dilihat ukuran kemiringannya dan ketinggiannya ya. Jadi saya ini hanya mengaplikasikan apa yang sudah ada di gambar potongan dan tapak depannya. Saya hanya menerjemahkan ke dalam 3 dimensi. Begitu, kemudian ini adalah hasil akhirnya dari tapak atas. Bisa terlihat, kemudian ini mengarah ke bagian depan gitu ya. Tuh. Jadi kalau dilihat dari samping ini muncul bayangan ya, seolah-olah memang nanti ini ketika ada matahari ini membuat bayangan ini lebih berkarakter ya, karena dengan bayangan ini kita akan bisa melihat mundur majunya fasad bangunan dan efek dari bayangan itu. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam arsitek jadul, dan nantikan video-video selanjutnya mengenai info seputar arsitek jadul. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe di channel ini.